Majelis Sama' At-Tajrid As-Sarih li Ahadithil Jami' As-Sahih karya Al-Imam Az-Zabidi rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 468 bisanadil muttasili ila al-muallif Az-Zabidi wa kadzalika Al-Bukhari rahimahumullah ta'ala qala babu yukabbiru wa huwa yanhadu minas sajdatain. Bab membaca takbir pada saat bangkit dari dua sujud, yaitu menuju rakaat berikutnya. Hadis 468 wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu shalla fajahara bit takbiri hina rafa'a ra'sahu minas sujudi wa hina sajada wa hina rafa'a wa hina qama min ar-rak'ataini wa qala hakadha ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap bangkit dan turun di dalam salat membaca takbir. Karena itu kalau sujud tilawah dilakukan pada saat salat, maka disertai dengan takbir pada saat bangkit maupun turunnya. Tetapi sujud tilawah yang dilakukan di luar salat maka sebaiknya tanpa takbir, karena tambahan takbir di dalam sujud tilawah yang di luar salat adalah tambahan yang dhaif, diriwayatkan oleh Abdullah Al-Umari, seorang perawi yang dhaif. Sementara adiknya Ubaidullah Al-Umari meriwayatkannya tanpa tambahan takbir, dan dia seorang perawi yang thiqah. Bab sunnatil julus fit tasyahhud. Bab sunnahnya duduk pada tasyahud, yaitu maksudnya di sini tasyahud akhir yang dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari. 469 wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yatarabba' fi shalah. Ibnu Umar yatarabba' bersila pada saat salat idza jalas, apabila duduk. Di sini maksudnya duduk tasyahud akhir, dia duduknya dengan bersila. Wa annahu ra'a waladahu fa'ala dzalika fanahahu. Dia melihat anaknya melakukan serupa maka dia larang. Wa qala innama sunnatus shalah an tansiba rijlakal yumna. Sunnahnya salat adalah menegakkan telapak kaki kanan, wa tathniyal yusra, dan membelokkan kaki kiri, maksudnya ditaruh di bawah kaki kanan, melakukan tawarruk. Faqultu innaka taf'alu dzalik faqala inna rijlayya la tahmilani. Jadi sunnahnya duduk tasyahud akhir adalah dengan tawarruk, bukan dengan bersila. Adapun Ibnu Umar bersila ini karena tidak mampu, karena sudah tua, maka dia mengatakan kaki saya tidak bisa memikul saya. Hadis 470 wa Nabi Hamid As-Sa'idi, ini mestinya ya-nya di kasrah, Sa'idi radhiyallahu anhu qala ana kuntu ahfadhukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi hida'a mankibayhi wa idza rafa'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Apabila ruku beliau menempatkan kedua telapak tangannya dari lututnya. Dan ini boleh dengan dua cara, boleh dengan jari-jarinya di bawah lutut, boleh juga dengan jari-jarinya di samping lutut, karena semuanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma hasara dhahrah, kemudian meratakan punggungnya. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, seandainya air ditaruh di atas punggung Nabi, maka airnya akan tetap di tempat. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Apabila mengangkat kepalanya yaitu i'tidal, maka beliau lurus sampai kembalilah setiap tulang-tulang punggung ke tempatnya. Yang dimaksud faqar itu adalah tulang punggung dari mulai tengkuk sampai dengan pinggul.
Nah, tulang-tulang seperti itu jumlahnya ada 24 tulang, maka disebutkan kullu, ya setiap, karena tulangnya kan ada sendi-sendinya. Nah, kalau dihitung satu per satu tulangnya ada 24 tulang. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihima. Ini sunnahnya sujud, tidak menghamparkan, maksudnya tidak menempel ke tanah tangannya dan tidak menggenggam, maka tangannya dibuka sehingga terbuka putih ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastaqbala bi atrafi asabi' rijlaihi al-qiblah. Ini sunnahnya sujud, telapak kaki jari-jarinya ditekuk sehingga menghadap ke arah kiblat. Wa idza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Kalau duduk pada rakaat terakhir maka beliau duduknya tawarruk. Maka hadis ini merupakan dalil bagi mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa bahwa tahiyat akhir itu dilakukan secara tawarruk. Dalilnya hadis ini hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Dan ini masalah khilafiyah. Kalau menurut mazhab Hambali, duduk tawarruk hanya dilakukan ketika salatnya berisi dua tasyahud, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Maka pada tasyahud akhirnya dilakukan duduk tawarruk, sehingga hanya berlaku pada salat maghrib dan salat isya. Adapun salat yang 4 rakaat langsung tetapi hanya ada tasyahud satu kali, misalnya salat sunnah 4 rakaat langsung, maka di sini tidak perlu duduk tawarruk karena hanya ada satu kali tasyahud. Adapun hikmahnya duduk tawarruk ini adalah supaya dibedakan antara tasyahud pertama dan tasyahud yang kedua. Maka karena tasyahudnya hanya satu kali, tidak diperlukan adanya tawarruk. Sehingga orang yang masbuk seandainya melihat imamnya duduk tawarruk, dia paham, oh ini adalah duduk yang kedua atau duduk yang terakhir. Adapun menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki maka berbeda lagi. Mazhab Hanafi, kita lihat teman-teman kita dari jamaah tabligh itu duduknya iftirash total. Jadi mazhab Hanafi tidak mengenal tawarruk. Maka tahiyat awal, tahiyat akhir semuanya iftirash. Karena itu kalau ada orang yang duduknya iftirash di samping kita padahal tahiyat akhir, maka tidak harus diingkari, karena bisa jadi dia adalah bermadhab Hanafi. Kalau dia orang awam, ya kita ingkari, kita ajari, Anda duduknya salah. Tapi kalau dia bukan orang awam, berarti dia mengikuti madhab Hanafi, ya silahkan. Kalau madhab Maliki tidak mengenal duduk iftirash, semuanya malah tawarruk. Tahiyat awal tawarruk, tahiyat akhir juga tawarruk. Maka dalam kasus ini 4 mazhab semuanya memiliki pendapat yang berbeda-beda. Bab man lam yara tasyahhud al-awwal wajiban. Bab orang yang berpendapat tasyahud awal tidaklah wajib. Dan ini pendapatnya jumhur ulama, menyelisih mereka Imam Ahmad. Beliau berpendapat bahwa tasyahud awal adalah wajib dan tasyahud akhir adalah rukun. Apa bedanya rukun, wajib, dan sunnah? Kalau rukun ditinggalkan, sholatnya tidak sah. Kalau wajib ditinggalkan, maka bisa diganti dengan sujud sahwi menurut Imam Ahmad. Hadis yang akan kita baca ini merupakan dalil bagi jumhur ulama bahwa tasyahud awal tidak wajib. Maka ditampilkan oleh Imam Bukhari di sini dalilnya untuk pendapat ini. Hadis 471. Wa an Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu
wa huwa min azdi Shanu'ata wa huwa halifun li Bani Abdi Manaf. Wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhr faqama fi ar-rak'atayn al-ulayayn lam yajlis. Nabi salat zuhur lupa tahiyat awal. Faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada as-salata wa intadhara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalis fasajada sajdataini qabla an yusallim thumma sallam. Maka beliau menggantinya dengan sujud sahwi sebelum salam. Nah, inilah dalil jumhur bahwa tasyahud awal tidak wajib. Karena menurut mereka kalau itu adalah wajib tidak bisa diganti dengan tasyahud dengan sujud sahwi. Seperti rukuk misalnya wajib, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Sujud 2 kali wajib, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau Imam Ahmad berpendapat tasyahud awal wajib adalah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu melakukannya. Jadi masing-masing ada hujjahnya mengatakan hukumnya sunnah ataukah wajib. Kemudian hadis ini menunjukkan dalil juga bahwa sujud sahwi sebelum salam. Dan ini mazhab Syafi'i. Ada lagi yang berpendapat bahwa sujud sahwi setelah salam. Pendapat yang paling bagus insyaallah yang tengah-tengah, yang mengatakan mukhayyar, boleh memilih, boleh sebelum salam, boleh juga setelah salam. Kalau sujud sahwi dilakukan setelah salam, maka setelah sujud sahwi dilakukan salam lagi. Maka salam, sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Sebagaimana hadis yang sahih dalam Sunan Tirmidzi dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Bab tasyahud fil akhirah, bab tasyahud pada rakaat terakhir. 472 wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna idza sallaina khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu ala Jibril wa Mikail assalamu ala fulan wa fulan. Fulan wa fulan maksudnya disebutkan satu persatu malaikat-malaikat yang mereka kenal. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan fadilah Jibril Mikail daripada malaikat-malaikat yang lain. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama berpendapat yang lebih afdal adalah para pemikul arsy. Baru setelah itu selain mereka. Faltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha huwas salam. Maka tidak pantas mengatakan assalamu ala Allah, karena dalam riwayat yang lain mereka mengatakan assalamu ala Allah. Fa idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Hadis ini dalil bagi jumhur bahwasanya tahiyat lafalnya seperti ini, mengandung 3, at-tahiyyat, as-salawat, at-thayyibat. Dan ini adalah tahiyat yang paling sahih hadisnya, sehingga dipilih oleh jumhur. Adapun Imam Syafi'i memilih tahiyatnya Ibnu Abbas, riwayat Imam Muslim, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Karena ada tambahan mubarakat, berarti ada 4, at-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat, at-thayyibat. Beliau pilih mubarakat, beliau pilih hadis yang riwayat Muslim karena ada tambahan mubarakat sehingga lebih banyak, maka lebih utama. Juga karena sesuai dengan kalam Allah dalam Al-Quran, tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Maka yang sesuai dengan ayat Quran lebih utama menurut beliau, maka beliau pilih riwayat tersebut. Adapun Imam Malik memilih tahiyatnya Sayyidina Umar, isinya juga 3, at-tahiyyatu lillah waz-zakiyatu lillah was-salawatu lillah. Maka
isinya 3, tetapi ada kata-kata zakiyat sebagai ganti dari at-thayyibat. Kenapa Imam Malik memilih ini? Karena diajarkan oleh Sayyidina Umar di atas mimbar, diketahui oleh seluruh sahabat, tidak ada satupun yang mengingkari. Jadi masing-masing punya alasan kenapa memilih. Jumhur memilih ini karena paling sahih. Imam Syafi'i memilih yang Ibnu Abbas karena lebih lengkap dan sesuai dengan ayat Quran. Imam Malik memilih yang riwayat Umar karena diketahui oleh seluruh sahabat, tidak ada yang mengingkari, maka semacam ijma'. Tapi semuanya boleh, sehingga boleh kita ganti-ganti bacaan tahiyat. Dan ini fadilah ganti-ganti ini supaya kita hafal tahiyat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya salat subuh kita ambil jumhur at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, kemudian zuhur kita ambil riwayat Ibnu Abbas at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat, kemudian asar kita ambil riwayat Umar at-tahiyatu lillah wazzakiyatu lillah wassalawatu lillah. Ini saya riwayat 3 ini semuanya akan kita hafal. Tapi kalau kita melazimi satu, maka kita hanya menghafal satu. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Inilah tata cara salam di dalam salat, assalamu alayka ayyuhan nabi. Tapi boleh juga assalamu alan nabi. Karena dalam hadis sahih riwayat Bukhari, setelah Nabi wafat, para sahabat mengganti assalamu alan nabi. Tapi mengganti seperti itu tidaklah wajib. Fa innakum idza qultumuha asabat kullu 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syahadatnya ada tambahan wahdahu la syarikalah dalam riwayat Muslim, maka boleh ditambahkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bab doa qabla salam, bab doa sebelum salam. Jadi termasuk tempat-tempat doa di dalam salat yang waktunya mustajab adalah sebelum salam. Demikian juga setelah salam, demikian juga pada saat sujud. Ini tiga waktu yang mustajab. 473 wa an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiya anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghram. Tambahan pada kalimat terakhir ini jarang dibaca orang, sehingga perlu dihidupkan. Ini sunnah, yaitu Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghram. Aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Adapun dosa itu berarti melanggar haknya Allah. Adapun hutang itu adalah haknya manusia. Maka di sini mengumpulkan antara haknya Allah dan haknya manusia. Membaca doa seperti ini menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah. Menurut Imam Tawus hukumnya adalah wajib, dan apabila ditinggalkan doa ini maka salatnya harus diulangi menurut beliau Imam Tawus. Nanti akan kita temukan hadis yang menunjukkan bahwa doa ini hanya sunnah, tidak wajib. Kemudian Al-Masihid Dajjal diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan baik Dajjal maupun Nabi Isa semuanya disebut Al-Masih. Bedanya kalau Nabi Isa itu Masihil Huda, kalau Dajjal itu Masihid Dhalalah. Pendapat yang kedua mengatakan untuk Dajjal bukan Al-Masih tapi Al-Misih. Mimnya di kasrah, kemudian sinnya di tasydid.
Dan ini pendapat Abu Dawud di dalam kitab sunannya, Al-Masihid Dajjal. Tapi pendapat yang pertama lebih masyhur, bahwa dua-duanya adalah Al-Masih, satunya Masihil Huda, satunya Masihid Dhalalah. Kemudian fitnatil mamat, fitnahnya kematian. Ini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan fitnah menjelang kematian, yaitu tidak mendapatkan husnul khatimah. Ini fitnatil mamat. Ada yang mengatakan fitnah setelah kematian, berarti maksudnya fitnahan kubur, yaitu pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Ya, dua tafsiran ini semuanya benar, karena mudhaf ilaih fitnatil mamat ini bisa maksudnya qablal mamat atau ba'dal mamat. Faqala lahu qailun ma aktsara ma tasta'idhu minal mughram. Qailun di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nasai. Dan seringkali terjadi seperti ini, perawi hadis menceritakan suatu hadis, kemudian dia bertanya, tapi dia katakan qala qail, padahal maksudnya dirinya sendiri. Faqala inna rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlaf. Ini sebabnya Nabi berlindung dari hutang, karena biasanya kalau hutang itu ngomongnya bohong dan berjanjinya tidak menepati janji tersebut. Padahal bohong dan tidak menepati janji termasuk dosa-dosa besar dan termasuk dari sifat-sifat munafik atau nifak amali. Maka doa ini perlu kita tenarkan di kalangan para santri untuk ditambahkan pada doa tasyahud akhir, karena termasuk dari sunnah-sunnah yang jarang dilakukan orang, sementara sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 474 wa an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati, qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Dalam riwayat yang lain zulman kabira. Maka Imam Nawawi mengatakan bagusnya digabungkan zulman katsiran kabira. ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Hadis ini dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam bab doa sebelum salam, menunjukkan bahwa fikih beliau doa ini dibaca sebelum salam. Meskipun kalimatnya umum ya, karena dalam hadis ini disebutkan fi salati, dalam salat saya, tidak disebutkan kapan. Dan ini pendapat yang lebih masyhur. Ada lagi pendapat yang kedua, dibaca pada saat sujud, karena sujud adalah doa yang paling mustajab. Maka boleh dua-duanya, sujud boleh dibaca doa ini, sebelum salam juga boleh, dan itu lebih bagus karena sebelum salam waktunya lebih longgar daripada pada saat sujud. Kemudian yang dimaksud dzulman katsira, kezaliman yang banyak, yaitu adalah taksir di dalam kita beribadah, yaitu kurang sempurnanya kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ma yutakhayyar min ad-du'a ba'da tasyahhud. Bab apa yang dipilih dari doa setelah bacaan tasyahud. Hadis 475 wa hadis Ibnu Mas'ud fi tasyahhud taqaddama qariban. وقال في هذه الرواية بعد قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير. Kemudian dia memilih minat doa a'jabahu, yang paling dia sukai, ilaihi fayad'u. Ini dalilnya mayoritas ulama bahwa doa Allahumma inni a'udzubika minal qabr yang tadi hukumnya hanya sunnah, karena Nabi membebaskan kita untuk memilih doa apapun yang kita sukai. Sehingga ini hujjah atas Imam Tawus yang mewajibkan doa tersebut. Dan hadis ini merupakan dalil bagi mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki bahwasanya doa dalam tahiyat, dalam salat itu bebas, baik yang ma'thur maupun yang tidak ma'thur.
Jadi boleh kita membuat doa sendiri yang tidak ada di dalam Quran maupun tidak ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair. Sebagian ulama berpendapat hanya boleh doa-doa yang ma'thur. Yang ma'thur yaitu yang ada riwayatnya dalam hadis Nabi atau yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kalimat a'jabahu ilaih ini menguatkan pendapat Syafi'i dan Maliki bahwa boleh kita berdoa yang tidak ma'thur. Tapi mazhab Syafi'i membatasi hanya boleh yang adab, yang tidak adab tidak boleh. Kemudian dicontohkan oleh mazhab Syafi'i contoh yang tidak adab, ya Allah nikahkanlah saya dengan seorang wanita yang bodinya begini, disebutkan bagian-bagian tubuhnya. Ini enggak adab. Meskipun tidak sampai dosa, tapi tidak adab. Masa menyebutkan bagian-bagian wanita, tubuh wanita di dalam doa kepada Allah, apalagi di dalam sholat. Ini kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Bab taslim, bab ucapan salam. 476 wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa hina yaqdi taslimah wa makatha yasiran qabla an yaquma. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kalau sudah salam maka para jamaah wanita langsung bangkit, tidak berzikir di masjid. Kecuali kalau ada ceramah setelah salat, maka para wanita silahkan mendengarkan ceramah. Selesai ceramah maka langsung pergi. Tujuannya supaya tidak terjadi ikhtilat di antara laki-laki dan perempuan ketika pulang dari salat jamaah. Adapun babnya tentang salam, maka jumhur ulama berpendapat bahwa salam di dalam salat adalah wajib. Tidak bisa kita keluar dari salat kita tanpa ucapan salam. Menyelisih mereka mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa salam itu tidak wajib. Karena ada hadis yang mengatakan kalau seseorang sudah selesai membaca tasyahud kemudian dia belum salam, maka sudah terlanjur hadas atau kentut. Faqad tamma salatuh, maka salatnya sudah sempurna. Jadi misalnya tasyahud kita sudah selesai, kemudian imamnya belum selesai tasyahud, kita masih nunggu tasyahud imam, tapi kita kentut. Nah, dalam mazhab Hanafi seperti itu sahhat salatuhu, tetapi hadisnya itu dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka yang benar adalah kentut sebelum salam pertama salatnya batal. Kentut setelah salam pertama salatnya sah. Karena salam yang wajib hanyalah satu kali, sementara salam yang kedua hanyalah sunnah. Dan kalau imam salamnya hanya satu kali yang ke arah kanan, maka untuk makmum tetap sunnah melakukan salamnya dua kali. Kenapa? Karena dengan salam pertama itu sudah putuslah mutabaah antara imam dengan makmum, karena sudah selesai salatnya dengan salam pertama, maka mutabaah sudah tidak ada. Karena itu sudah tidak berlaku innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam salamnya satu kali, kita dua kali, enggak ada masalah, karena salam dua kali tetap merupakan sunnah. Adapun yang wajib hanyalah satu kali. Mendahului salam imam, zahirnya tidak melanggar hadis tersebut karena itu hanya tambahan zahirnya. Wallahu a'lam, tapi saya belum mendapatkan penjelasan para ulama rahimahumullah taala. Adapun kapan waktu salamnya makmum itu dibahas pada bab berikutnya, babu yusallim hina yusallimul imam. Bab makmum salam ketika imamnya salam. 477 wa an Utban, ini mestinya Idban, ainnya bukan di dhammah tapi di kasrah.
Itban bin Malik sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala shallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallamna hina sallam, maka kami salam ketika Nabi salam. Nah, kata-kata hina sallama, ketika Nabi salam, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, hina sallama, ketika Nabi telah selesai salam. Karena salama ini fi'il madhi, berarti telah selesai salam. Dan ini madhab Syafi'i. Sehingga mereka mensunnahkan atau menyuruh para makmum untuk memulai salam setelah imamnya selesai salam kanan dan kiri. Kalau sudah selesai kanan kiri, maka barulah makmumnya assalamualaikum. Kemungkinan yang kedua, hina salam, ketika imamnya sudah memulai salam. Salama yaitu syara'a fit taslim. Ketika sudah memulai salam, barulah makmumnya salam. Berarti begitu assalamu, maka makmumnya ikut assalamualaikum. Sehingga dia semacam membersamai imam, tapi dia tidak betul-betul bersama karena dia membacanya setelah imam memulai membaca salam sebelum dia selesai dari salam tersebut. Dan tafsiran inilah yang dipilih oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha, meskipun beliau adalah seorang ulama mazhab Syafi'i. Bismillah. Dan itu juga yang dipilih oleh guru kami Ustaz Mudzakkir hafizahullah, bahwa salam makmum itu bersama imam, maksudnya tidak menunggu imamnya selesai dari salam yang kedua. Maka karena ada dua kemungkinan ini, Imam Bukhari membuat judul bab yang mengandung dua makna tersebut. Maka beliau mengatakan yusallim hina, beliau tidak mengatakan yusallim ba'da, tapi hina, karena memang lafal hadisnya mengandung dua kemungkinan. Maka beliau buat judul bab yang sesuai lafal hadisnya supaya diserahkan pemahamannya kepada para ahli ijtihad, apakah mau pakai mazhab pertama atau mazhab yang kedua. Bab dzikri ba'da shalah, bab zikir setelah salat. Zikir ini mencakup wirid, demikian juga doa-doa, karena dua-duanya disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 478 wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu akhbarahu anna raf'a as-sauti bidzikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubati kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kuntu a'lamu idza sarafu bidzalika idza sami'tu. Hadis ini menunjukkan bahwa selesai salat jamaah, para sahabat mengeraskan suara zikir. Dan ini menurut mazhab Syafi'i dilakukan oleh Nabi hanya di awal-awal Islam, untuk mengajarkan kepada para jamaah bahwa setelah salat itu ada wiridnya seperti ini, seperti itu. Ketika sudah pada paham, maka sudah tidak dikeraskan lagi. Dan itulah yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, bahwa imam dan makmum sama saja setelah salat itu sunnahnya adalah tidak mengeraskan zikir. Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi anehnya orang-orang Indonesia yang mengakunya mazhab Syafi'i, mereka lebih banyak membaca wirid dengan suara yang keras, berarti menyelisih yang mu'tamad dalam mazhab mereka. Saudara-saudara kita dari Salafi itu memahami hadis ini secara zahirnya, sehingga setelah selesai salat mereka membaca dengan keras takbir Allahu Akbar. Karena dalam hadis yang lain raf'as sauti bit takbir, kalau di sini kan bit dzikr. Jadi ini pemahaman terhadap zahir hadis dan pengamalan terhadap zahir hadis. Tapi lebih bagus kita memahami dengan pemahaman salaf, ya, seperti pemahaman Imam Syafi'i tadi,
tidak dikeraskan secara terus-menerus karena akan mengganggu para jamaah yang lain. 479 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'al fuqara'u ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlut duthur. Ad-duthur di bawah ada keterangannya, wahiduha dathrun wa huwal malul katsir. Mufradnya itu dathar, itu adalah harta yang banyak. Jadi dathar itu segala sesuatu yang banyak, dari segala apapun, dari harta maupun yang lain-lain. Dhahaba ahlud duthuri minal amwali bid darajatil ula wan na'imil muqim. Darajatil ula maksudnya derajat di dalam surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa lahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun. Hadis ini sekaligus menunjukkan fadilahnya haji, umrah, jihad dan sedekah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya amal apa yang paling utama, maka beliau menyebutkan iman, kemudian hajjah barrah, haji yang mabrur, kemudian jihad. Maka ini menunjukkan atau menguatkan makna ini juga. Qala ala uhaddithukum min akhadtum adraktum man sabaqakum. Maukah saya beritahu kalian sesuatu yang kalau kalian amalkan kalian bisa menyusul orang-orang yang mendahului kalian. Mendahului ini ada dua tafsiran. Mendahului yaitu dari sisi derajatnya tadi, derajatnya lebih tinggi berarti mendahului, atau maksudnya mendahului ini maksudnya orang-orang yang telah dahulu, orang yang sudah mati sebelum kita. Walam yudrikkum ahadun ba'dakum wa kuntum khaira man antum baina dhahranaihi illa man amila mithlah tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Hadis ini menunjukkan termasuk zikir pada salat adalah tasbih, tahmid, takbir 33. Dan urutan yang paling utama adalah seperti ini, tasbih, tahmid, takbir. Karena urutan seperti inilah yang paling banyak riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dibolak-balik juga boleh. Karena dalam hadis tentang baqiyatus shalihat, Nabi mengatakan 4 wirid yang paling disukai oleh Allah tidak masalah dimulai mana saja, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Maka ini termasuk dalam keumuman hadis tersebut, boleh dibolak-balik. Hanya saja lebih utamanya sesuai riwayat yang terbanyak yaitu tasbih, tahmid, takbir. Qala ar-rawi fakhtalafna bainana faqala ba'duna nusabbihu 33 wa nahmadu 33 wa nukabbiru 34. Faraja'tu ilaihi faqala taqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna 33. Jadi ada dua madhab. Ada yang membaca wiridnya ini satu-satu, tasbih dulu 33, tahmid dulu 33, takbir 33. Dan ini pendapat jumhur. Ada lagi yang membacanya digabung, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Diulangi sampai 33 sehingga berarti masing-masingnya sudah membaca 33 juga. Hanya cara membacanya digabungkan. Nah, pendapat rawi hadis ini dia lebih suka digabungkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Tapi pendapat yang masyhur dari para ulama adalah dibaca satu-satu, dan itulah yang diamalkan mayoritas umat Islam saat ini, satu-satu wirid dibaca. Tapi seandainya kita sesekali membaca gabungan tidak ada masalah, dan itu bagus untuk mengingat adanya perselisihan di antara para ulama dalam hal ini. Kemudian wirid tasbih, tahmid, takbir ini ada banyak macam. Ada yang 33 dan ini yang paling masyhur. Ada yang 10-10 dan itu juga sahih hadisnya. Ada yang 25-25 tapi ditambahkan dengan tahlil 25 sehingga tetap menjadi 100 wiridnya.
Ada yang 100 kali 100 kali, jadi tasbihnya 100, tahmidnya 100, takbirnya 100. Sehingga macam-macam hadis ini bisa kita amalkan dalam kondisi yang berbeda-beda. Kalau kita safar, ingin segera pergi dari tempat, maka kita pilih yang 10-10. Tapi kondisi normal kita pilih 33-33. Kemudian kalau sangat longgar waktunya, kita pilih yang 100-100. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama, bagaimana kalau kita membacanya bukan 33, tapi kelewat menjadi 40 atau menjadi 50? Apakah kita tetap mendapatkan fadilah yang sama ataukah tidak? Pendapat yang paling kuat insya Allah tetap mendapatkan fadilah yang sama. Kenapa? Karena ketika baca 50, kita sudah melewati 33. Nah, pada saat melewati 33 ini, kita sudah mendapatkan fadilah tersebut. Adapun tambahannya tidak akan melenyapkan fadilah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Allah itu memberi sesuatu kemudian ditarik kembali. Itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang berpendapat jumlah-jumlah seperti ini sudah mansus dari Nabi, maka jangan diubah-ubah. Kalau diubah-ubah, maka hikmahnya tidak kita dapatkan atau fadilahnya tidak kita dapatkan. 480 wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dalam hadis ini ada tambahan salatin maktubatin, dibacanya setelah salat wajib. Hadis sebelumnya tadi kulli salatin, di belakang setiap salat. Nah, maka dipahami bahwa setiap salat yang dimaksud pada hadis sebelumnya tadi sama dengan hadis ini, yaitu salat wajib. Maka tidak disyariatkan 33 ini selesai salat ba'diyah atau salat tahiyatul masjid misalnya. Tapi seandainya kita membaca wirid ini kapan saja bebas. Babun yastaqbilul imamun nas idza sallam. Bab imam menghadap kepada para manusia ketika dia salam. 481 wa an Samurah bin Jundubin radhiyallahu anhu, boleh juga Jundab. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Nabi kalau selesai salat menghadapkan wajahnya kepada kami. Menghadapnya ke arah mana diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang memilih lurus ke arah jamaah, ada yang memilih ke arah kanan jamaah, ada yang memilih ke arah kiri jamaah. Tapi semuanya boleh. Jadi kalau kita di Indonesia boleh menghadap ke arah utara, boleh menghadap ke arah selatan, boleh menghadap ke arah timur, lurus kepada para jamaah. Hadis ini menunjukkan secara zahir bahwa beliau lurus menghadap kepada para jamaah, karena dikatakan aqbala alaina biwajhihi. Wajah itu bagian muka depan ini, sehingga itulah yang diberikan kepada para jamaah. Bismillah. Tapi kita temukan dalam Sunan Abu Dawud idang sorafan haraf, kalau selesai salat beliau maka miring, berarti tidak lurus ke arah para jamaah. Karena itu sebagian ulama menggabungkan antara dua hadis ini. Mereka mengatakan kondisi imam dibagi dua. Kalau selesai salat dia ingin menyampaikan sesuatu, maka hendaklah dia lurus menghadap kepada para jamaah. Kalau dia hanya membaca wirid, tidak ingin menyampaikan sesuatu, maka dia menghadap ke arah kanan atau ke arah utara kalau di Indonesia. Karena dalam hadis yang sahih para sahabat mengatakan kami suka di saf kanan, karena selesai salat Nabi menghadap kepada kami. Dan itu satu jamak yang sangat bagus, karena berarti menggabungkan antara dua hadis yang zahirnya berbeda. Kemudian hikmahnya imam menghadap kepada para jamaah, yang pertama supaya diketahui bahwa salatnya sudah selesai.
Karena kalau imamnya masih menghadap ke arah kiblat, orang yang datang kadang-kadang tidak tahu. Saya pernah mengalami juga melihat imamnya masih ke arah kiblat dan para jamaah masih duduk. Maka saya kira itu sholatnya belum selesai. Saya ikut, ternyata sholatnya sudah selesai, tapi mereka sudah pada wirid. Hikmah yang kedua, supaya Nabi mengetahui siapa-siapa yang tidak hadir dari sahabat-sahabat beliau dalam sholat jamaah tersebut. Hikmah yang ketiga, supaya tidak sombong, karena orang yang membelakangi orang lain itu ada semacam sifat kesombongan padanya. Nah, imam karena sudah selesai salatnya berarti dia menghadap kepada para jamaah karena sudah tidak perlu lagi menghadap ke arah kiblat. 482 wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu annahu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah. Ini bacaan tanpa tasydid, ini tidak masyhur tetapi boleh. Dan ini lebih fasih daripada bacaan yang tasydid, Hudaybiyah. Ala ithri sama, setelah turun hujan. Jadi sama maksudnya mator. Disebut sama yang arti asalnya langit karena sumbernya dari langit, dari atas. Kanat minal lail falamma sarafa aqbala 'alan nasi faqal. Nah, ini dalilnya bahwa kalau pengen bicara kepada para jamaah, maka wajahnya menghadap lurus kepada para jamaah. Tapi kalau tidak ingin mengatakan sesuatu kepada para jamaah, maka cukup menghadap ke arah kanan tadi atau ke arah kiri sebagaimana mazhab Hanafi. Faqala hal tadrun madza qala rabbukum azza wa jalla? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya membaca wirid ini selesai hujan. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kami telah diberi hujan dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Maka ada 3 wirid ketika hujan. Pertama, hadhihi rahmatullah. Yang kedua, Allahumma sayyiban nafi'a atau sayyiban nafi'a. Yang ketiga, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Semuanya dari hadis yang sahih. Seandainya kita baca mutirna bi fadlillah wa rahmatih ketika hujan, tidak ada masalah insyaallah. Meskipun hadis ini dipahami oleh sebagian masyayikh sebagai doa setelah turun hujan. Tapi sebenarnya tidak ada kata-kata yang zahir yang menunjukkan harusnya setelah hujan. Ketika hujan pun tidak ada masalah karena tetap mutirna bi fadlillah wa rahmatih sesuai dengan kondisi. Kemudian hadis ini menunjukkan larangan membaca atau mengatakan mutirna bi nau'i kadza wa kadza. Kami diberi hujan dengan bintang ini dan bintang itu. Kalimat ini bisa 2 makna. Kalau dimaknai maksudnya yang menurunkan hujan adalah bintang sebagaimana keyakinan jahiliyah, maka ini adalah satu kesyirikan, syirik akbar. Tapi kalau maksudnya adalah bahwasanya biasanya turun hujan ketika ada satu bintang yang turun, maka mutirna binau'i kadza wa kadza dengan makna tersebut tidaklah haram, hanyalah makruh. Makruhnya kenapa? Karena bisa menimbulkan salah paham tadi. Bisa dipahami yang menurunkan hujan adalah bintang tersebut. Karena itu supaya tidak makruh, maka adalah baknya diganti fi. Mutirna fi nau'i kadza wa kadza. Kami diberi hujan oleh Allah pada jatuhnya bintang ini dan bintang itu. Kalau dibaca dengan fi, maka tidak menimbulkan salah paham, maka dibolehkan oleh para ulama dan tidak lagi makruh. Maka setiap ucapan yang bisa menimbulkan salah paham
itu seharusnya dihindari. Babu man shalla bin nas fa dzakara hajatan fatakhattahum. Orang yang salat terhadap manusia, maksudnya mengimami jamaah, lalu mengingat suatu hajat, lalu dia takhatta itu apa? Melangkahi mereka. 483 wa an Uqbah bin radhiyallahu anhu qala shallaitu wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinatil asra fa sallam thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'ihi ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر. Tibr itu emas yang belum dibuat, ya, emas batangan. Indana fakarihtu ay yahbisani fa amartu bi qismati. Nabi salat asar, kemudian selesai salat tiba-tiba langsung ke rumah. Maka beliau menjelaskan, saya ingat satu emas batangan yang belum saya bagi dari harta zakat. Maka saya tidak suka bahwa emas itu menahan saya. Nah, menahan ini ada dua tafsiran. Yang pertama, menahan maksudnya mengganggu saya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memikirkan terus Nabi itu kalau ada barang zakat yang belum dibagikan, maka bisa mengganggu ibadah beliau atau kefokusan ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita ambil pelajaran, segala sesuatu yang mengganggu ibadah hendaklah dijauhi supaya tidak mengganggu. Makna yang kedua, yahbisani, Allah menahan saya, yaitu di hari kiamat nanti. Karena itu dari hadis ini sebagian ulama mengambil kesimpulan menunda penyaluran zakat itu menyebabkan dihukum oleh Allah, ditahan pada saat hisab kelak di hari kiamat. Karena itu orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat hendaklah segera dikeluarkan, jangan ditunda-tunda, pekan depan saja atau bulan depan saja, menyebabkan nanti akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, sementara yang lain-lain sudah masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min syarri dzalik. Fa amartu bi qismati. Dan hadis ini menunjukkan bahwa teringat sesuatu dalam salat untuk perkara-perkara yang bukan dari urusan dunia tidak ada masalah. Baik, sampai di sini dulu aja. Barangkali ada masail, dipersilahkan. Monggo. Ya. Kenapa ditunda, Ustaz? Saya tidak mengetahui fatwa ulama dalam hal ini, tetapi yang terjadi di kalangan kita seperti itu juga. Wallahu a'lam, mungkin juga tidak masalah. Salah satunya yang di Mantung itu ada jamaah yang membawa uang zakat kemudian diberikan kepada para janda yang miskin. Maka dia mengatakan, ini uang saya kasihkan tidak total kepada mereka. Kenapa? Karena kalau dikasihkan total, itu uangnya habis pada saat dibutuhkan. Pada saat masuknya anak ke sekolah malah tidak ada uang. Jadi cara memberikannya adalah ketika dibutuhkan dikasih sebagian, nanti pas dibutuhkan lagi, yaitu ketika mendaftarkan anak sekolah dan sebagainya, itu diberikan lagi supaya zakat ini lebih maslahat untuk kebutuhan atau untuk keperluan para mustahiknya. Itu yang terjadi ini. Dan ketika saya diceritai seperti itu, saya tidak bisa mengatakan ini salah, karena memang untuk maslahat mustahik sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Maka bisa jadi nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Gimana? Bukan zakat. Akhirnya nggak masalah. Ditahannya karena untuk maslahat tadi kan? Ya.
nggak ada masalah kalau untuk infak, karena bukan haknya siapa-siapa. Fadhal. Imamnya, saya tidak menemukan sesuatu yang warid dalam hal ini. Apakah imamnya berdoa menghadap ke arah Ka'bah ataukah dia berdoa menghadap ke arah jamaah? Kalau riwayat saya tidak menemukan. Tetapi kalau kalam ulama, mereka mengatakan bagus untuk menghadap ke arah Ka'bah, karena doa ke arah Ka'bah, ke arah kiblat lebih utama daripada doa ke arah yang lain, meskipun dua-duanya boleh. Jadi kalau mau dilakukan silahkan. Selesai wirid kemudian antum balikkan badan menghadap kiblat, tidak ada masalah insyaallah taala. Ada lagi? Nih. Istighfarnya keras. Ya kalau memahami hadis ini sesuai dengan dohirnya ya dikeraskan memang. Tapi kalau memahami sebagaimana pemahaman Imam Syafi'i rahimahullah, ini hanya tujuannya litta'lim. Dan di sini di dzalnya ada ya, pada halaman berapa ini? 126. Al-mukhtar anna al-imam wal ma'mum yukhfiyani dzikr illa in ihtija ila ta'lim. Jadi lebih utama zikirnya tidak keras kecuali dalam rangka mengajarkan. Fadhal. Apakah ketika sholat jamaah itu sudah selesai salam itu imamnya harus bubar terlebih dahulu daripada makmum? Bebas gitu, karena makmumnya kalau bubar duluan gitu. Kalau Nabi biasanya para jamaah wanita pergi, kemudian setelah mereka pergi baru Nabi pergi. Setelah Nabi pergi baru para sahabat pergi. Tapi apakah ada aturan kalau jamaah mau pergi harus izin kepada imam? Ini saya tidak mengetahui sesuatu yang warid, sehingga tidak perlu adanya tasyaddud dalam hal ini. Karena sebagian imam itu tasyaddud ketika melihat jamaah pergi, maka dia mengatakan kamu itu nggak adab sama saya. Nah, menurut saya nggak perlu tasyaddud begitu. Ada orang punya hajat ya biarkan aja keluar. Karena mutabaahnya sudah selesai. Mutabaah wajib dengan imam itu hanyalah di dalam sholat. Selesai itu sudah tidak ada mutabaah lagi. Wallahu a'lam. Nah. Jedanya, lamanya menghadap ke arah jamaah. Kalau Nabi SAW setelah selesai salam istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, dipahami oleh sebagian masyayikh bahwa itulah masa menghadap ke arah kiblatnya. Setelah itu menghadap ke arah jamaah. Jadi istighfar dan Allahumma antas salam itu masih ke arah kiblat. Habis itu baru menghadap ke arah jamaah. Nah, ada lagi? Mangga Ustaz. Nah, itu kembali ke pemahaman hadis tadi. Apakah raf'as shaut bidzikir itu disunahkan setiap saat ataukah tidak? Tapi kalau hanya mengeraskan istighfar saja, insya Allah tidak akan mengganggu para jamaah. Tapi yang kita ketahui dari saudara-saudara kita salafiyin itu dikeraskan semuanya. Istighfarnya keras, tasbihnya keras, tahmidnya keras, takbirnya keras. Ya sebagian ya, tidak semua mereka. Dan itu ketika saya bersama mereka seperti itu, saya merasa terganggu. Karena saya baru wirid, tiba-tiba ada yang keraskan wiridnya, terganggu. Maka kurang bagus pemahaman zahir seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi hanya istighfar saja yang dikeraskan, insya Allah tidak akan mengganggu ya, karena hanya 3 kali istighfar. Monggo Ustaz. Yang doa di dalam sholat yang tidak makmum itu, apakah ada kebolehan sampai pelonggaran yang termasuk tidak pakai bahasa Arab? Masalah doa dengan selain bahasa Arab di dalam sholat memang khilafiyah di antara para ulama. Pendapat yang saya pilih, pendapat yang dipilih oleh guru kami Syekh Walid Hafizahullah, tidak boleh doa di dalam sholat selain bahasa Arab
dengan alasan sahabat Nabi beraneka ragam, ada yang non Arab, ada yang Persia, ada yang Romawi, tapi tidak pernah ada riwayat bahwa mereka berdoa dengan bahasa-bahasa mereka. Tapi ada lagi ulama yang berpendapat manusia dibagi dua. Kalau dia bisa bahasa Arab, maka tidak boleh bahasa non Arab dalam salat. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka boleh berdoa dengan bahasa masing-masing meskipun di dalam salat. Kalau saya tidak suka pendapat ini karena tadi ya alasan yang disampaikan oleh Syekhuna Walid hafizahullah taala. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.